Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Karena ini nanti kuliah teknologi bioindustri akan kalian lihat pada siang hari. Jadi selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sakit juga segera disembuhkan. Yang nggak sakit, ya nggak sakit. Tetap sehat selalu dan bisa produktif. Oke, pada kesempatan kali ini di kuliah teknologi bioindustri, ini berarti minggu lalu kita sudah pertemuan terkait enzim secara virtual juga. Hari ini kita akan melanjutkan terkait produk-produk bioindustri lainnya yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari dengan memanfaatkan mikroba. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga tadi selain diberikan kesehatan, ilmu yang kita pelajari juga bermanfaat, kalian dimudahkan dalam proses evaluasi belajarnya nanti di UAS, serta apalagi ya. Ini jadi salah satu amal ibadah kita tuh yang paling penting. Semuanya diniatkan untuk ibadah. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Oke, amin amin ya robbal alamin. Untuk saat ini berdoa dapat dicukupkan. Oke, Bu Yunita akan share screen terkait dengan materi kita pada hari ini. Sebelumnya, kemarin juga sudah saya sharekan seluruh materi UAS yang akan kalian pelajari selama UAS ini terhitung dari hari lalu. Uh, Memang akan saya jelaskan lewat live di YouTube ini, tetapi nanti jika memang ada hal-hal yang tidak dimengerti, biar cepat fast responnya, langsung ditanyakan di grup saja, nggak apa-apa. Misalnya, Bu, terkait penjelasan ini, saya kurang paham terkait ini, ataukah mungkin ada tambahan penjelasan lagi, atau seperti apa, gitu ya. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu, jadi kita sudah membahas bahwa penggunaan mikroba itu salah satunya kita bisa manfaatkan, kalau pertemuan awal yang dulu sebelum Bu Yunita ambil cuti itu kan terkait produknya ya. Jadi produknya khususnya terkait produk pangan kan sudah bermacam-macam kita pelajari kemarin. Bahkan kalau dari buku itu kalian sudah lihat juga kan resumenya, mulai yang dari bahan nabati, bahan yang berbasis susu, bahan berbasis ikan, dan juga bahan daging-dagingan gitu ya. Kemudian minggu lalu saya juga udah bahas, kita juga bisa manfaatkan di bagian enzimnya saja. Nah, sekarang yang akan saya infokan hari ini adalah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi fermentasi atau teknologi bioindustri itu di penghasilan bahan-bahan industri. Seperti apa sih bahan industri itu? Bahan industri itu sebenarnya kalau saya katakan itu yang paling simple yang kita sering manfaatkan itu adalah contohnya alkohol ya. Etanol. Etanol itu apalagi kalau sekarang zaman COVID itu udah penting banget ya. Orang kalau nggak punya hand sanitizer itu rasanya ada yang kurang, apalagi kalau di luar. Nggak semuanya kita bisa melakukan proses pencucian tangan dan seterusnya. Dan kadang nggak ringkes gitu loh kalau pakai cuci tangan. Jadi harus selalu punya hand sanitizer. Nah, dengan kondisi COVID yang seperti ini zaman namanya second wave, kalau kita hanya memanfaatkan proses produksi etanol dengan kimiawi, artinya misalnya kita punya etana yang kemudian kita oksidasi, oksidasinya kita lakukan oksidasi sampai menghasilkan alkohol, tentunya itu energi yang dibutuhkan lebih tinggi. Kalau kalian masih ingat materi kimia sebelumnya, jadi kalau kita bahas oksidasi itu entalpi reaksinya atau penyerapan energinya, endogennya itu cukup tinggi. Sedangkan kita juga paham sekarang energi itu sangat hal yang mahal di kita ya. Batu bara, listrik naik, dan seterusnya. Nah, ternyata daripada kita memaksakan untuk membuat etanol dalam jumlah besar dengan proses kimiawi oksidasi tadi, contohnya pembuatan etanol, alangkah baiknya bagaimana kalau kita memanfaatkan mikroba saja. Karena ternyata kita tahu ilmunya, mikroba itu bahkan menghasilkan etanol tuh kayak orang buang-buang limbah ya. Paling simpel kalau kalian punya sambal, kalian punya makanan basi kan ada yang bau etanol, ada yang bau kayak bau alkohol gitu, bau kecut. Nah, daripada kita harus memaksakan energi untuk membuat etanol tadi, kenapa kita nggak memberdayakan si mikroba ini yang dengan mudahnya hanya pada suhu ruang, suhu 30, 35,
bisa menghasilkan etanol. Tinggal kita perbanyak aja dan kita atur substrat dan lainnya, lalu kita murnikan. Nah, itulah awal dasaran. Karena memang manusia itu kan gitu, nggak mau rugi ya. Nah, sebelumnya yang kalian sudah lihat di sini, slide yang saya sampaikan ini tentunya kalian tidak asing lagi. Apalagi yang kalian di sini sudah pada ambil mata kuliah Satopros, Satuan Operasi dan Proses, di mana Satopros ini memang menjadi prasyarat dari pengambilan mata kuliah teknologi bioindustri ini. Nah, saya akan sedikit mereview dari materi Satopros ini, karena memang materinya sebenarnya sama, karena ya kalau ngomong menghasilkan produk industri itu apa aja sih? Nah, yang akan kita bahas ini yang di sini ini. Ada alkohol, kemudian ada kelompoknya asam, baik itu asam sitrat, asam asetat ya. Kemudian juga kalau dalam bahan food additive kita ada asam glutamat yang kita kenal micin itu juga bagian dari produk industri yang banyak kita manfaatkan dari mikroba. Oke, jadi saya akan review materi ini agak cepat memang karena kalian juga sudah dapat materinya di Satopros. Kemudian nanti akan saya tambahkan materi dari buku yang kemarin sudah saya share, ada 2 buku ya, nanti saya pakai buku Wiley saja. Kemudian nanti juga saya kasih materi yang waktu itu, yang minggu lalu juga saya sudah ceritakan ya, materi terkait praktikumnya. Jadi dulunya Bu Yunita pertama kali masuk UISI 2017 tuh Bu Yun dulu PIC-nya praktikum teknologi bioindustri. Jadi dulu tuh praktikumnya kan per mata kuliah. Kalau sekarang kan kalian praktikumnya jadi satu menjadi praktikum terpadu ya, 2 mata kuliah, 2 mata kuliah. Dulunya itu ketika praktikum terpadu, sebelum jadi praktikum terpadu di praktikum bioindustri itu, kita sempat, kakak kelas kalian tuh sempat bikin enzim sendiri, mengekstrak enzimnya, kemudian bikin asam sendiri, bikin alkohol sendiri gitu. Jadi praktikum itu dilakukan. Nah, kalau sekarang ya pertama karena pandemi, kalian kalau melakukannya di rumah, alatnya juga ya mungkin bisa menghasilkan fermentasinya, tapi ketika dilakukan apa namanya downstreamnya, ya ingat ya proses bioindustri kan ada namanya downstreamnya atau pasca fermentasinya itu yang nggak bisa. Mau dipurnikan gimana Bu? Saringan saya cuma ada saringan rumah, saringan teh. Nah kan saringan teh tidak bisa memisahkan enzim dengan selnya, nah kayak gitu. Nah itu waktu itu kita lakukan di praktikumnya di lab dan kita uji cobakan juga. Cuman dulu tuh mungkin Bu Yun nggak kepikiran ya di videokan gitu. Sehingga kalian sekarang tinggal lihat videonya. Dulu ya kita lakukan terus-terus aja ya, fine-fine aja gitu, tapi nggak ada video. Jadi ya memang nggak ada dokumentasinya. Makanya nanti akan saya sharekan modulnya biar kalian kebayang. Kalau setidaknya kalau di industri kan di skala lab dulu tuh kayak gimana sih kita proses. Oke, ini kita mulai materinya. Layar saya sudah terlihat, nggih? Oke, ini awal-awal kuliah saya sudah jelaskan ya, terkait apa sih fermentation technology. Intinya adalah suatu teknologi yang mana kita memberdayakan secara maksimum ya, mikroba itu untuk menghasilkan ya produk-produk yang kita mau. Apakah itu enzim, ataukah nanti juga setelah materinya nanti yang kita bahas, pharmaceutical, produk-produk kesehatan, terkait food, atau yang ini adalah industrial gitu. Nah, oke. Sebentar. Nah, intinya kita memanfaatkan mikroba itu. Karena kita mau memanfaatkan mikroba itu, tentunya kita harus paham the metabolism of microbial cells. Jadi, pada tahapan mana sih mikroba ini akan bisa menghasilkan tadi? Apakah dia menghasilkan asam itu pada tahap mana? Apakah lak, apakah log, apakah stasioner? Karena kalau kita nggak tahu di mana tahapannya dia menghasilkan produk yang optimum, kita nggak akan bisa mengoptimasi tadi. Mau difermentasi berapa lama, nutrisinya yang harus ditambahkan apa. Jadinya ketika kita hanya pasrah memfermentasikan sesuai keadaan yang normal, nanti yang didapat nggak optimum. Selain itu nggak didapat optimum, optimum dalam ini secara kualitas jelek, secara jumlah sedikit. Nah, kalau ini diaplikasikan di industri, tentunya ini menjadi suatu hal yang tidak kita inginkan dan merugikan. Oke. Nah, kalau kita bahas, sebenarnya di awal kemarin juga saya sudah sebutkan, kenapa sih kita harus pakai mikroba? Tadi sudah ceritakan ya, mikroba itu kecil. Jadi, dalam penanganannya nisbah permukaannya kecil sehingga bisa diatur secara volume.
Kemudian secara reaksi metabolisme juga lebih cepat. Tadi saya ceritakan ya, sehari aja sudah bisa menghasilkan metanol dengan jumlah mikroba yang kecil, kita kalikan sekian banyak kecil, dalam satu wadah itu bisa efektif gitu, ketimbang kita memaksakan membuatnya dengan secara kimia. Kemudian simple mikroba ini dia nggak rewel, substratnya bisa macam-macam, jadi nggak harus dari bahan makanan yang bergizi, kita bisa pakai limbah untuk bikin asam dan seterusnya. Kemudian juga ini juga sebenarnya kalau kita infokan sebenarnya ini juga lebih efisien dan efektif. Tadi yang saya katakan reaksi endogenous untuk menghasilkan alkohol itu butuh energi tinggi. Kalau pakai mikroba lebih hemat energi dan pastinya lebih ramah lingkungan. Oke, ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Ada yang produknya berupa biomaselnya, ya kayak produk pangan, minggu lalu sudah dibahas. Kemudian enzim, minggu lalu juga sudah dibahas. Hari ini kita bahas terkait metabolik dan senyawa kimianya, yang mana kita sebutkan sebagai produk industrial. Serta nanti mungkin minggu depan kita bahas terkait rekomendan produknya. Seperti apa? Seperti vaksin, seperti insulin, seperti juga dengan penisilin. Nah, nanti kita bahas di minggu berikutnya. Oke, ini akan saya skip karena intinya ketika kita bahas terkait dengan perubahan metabolisme, maka tetap kita harus selalu paham yang namanya biotransformation. Makanya minggu lalu juga saya minta kalian lihat video pengayaan yang saya ceritakan bahwa, atau mungkin kalian sudah baca ya di buku, bahwa proses pengubahan zat atau dalam hal ini substrat di dalam tubuhnya si mikroorganisme itu ada banyak, ada respirasi, ada fermentasi, respirasi sendiri ada yang aerob, ada yang non-aerob. Nah, jalur-jalur pathway itulah yang kita harus pahami. Apakah itu siklus Krebs, apakah itu glikolisis, apakah dikarboksilase oksidatif, atau seperti apa. Sehingga ketika kita tahu jalurnya di mana, seperti yang saya infokan tadi, kita tahu, oh berarti yang harus di-stop di kondisi ini. Nah, itu penting. Makanya nanti dalam pengembangan bioindustri, saya katakan memang orang agroindustri yang ngambil di bioindustri, dia tuh harus cukup kuat di bidang biologinya, ya biologi kimia lah. Ya, memang kita agroindustri kan gitu, ada biologi, ada kimia, ada fisika, gitu kan, ada manajemen, ilmu kita memang global banget ya. Jadi kenapa? Karena ketika kita manfaatkan mikrobiologi, mikroba, dia ingat, dia itu makhluk hidup. Jadi memang harus dipahami dia itu seperti apa sih sifatnya untuk bisa kita optimalkan. Nah, ini juga sudah akan saya skip. Jadi mikroba itu menghasilkan produk di mana ada dua fase yang kita kenal, metabolit primer dan metabolit sekunder. Primer itu ada di posisi logaritmik, metabolit sekunder ada di fase stasioner. Oke. Nah, ini juga sudah di awalan, karena ini memang hanya review. Ketika kita bahas fermentasi, harus apa aja yang dipahami? Medianya, kemudian konsep aseptiknya, kemudian mikrobanya atau inokulumnya, bioreaktor atau kondisi proses dan lingkungannya, lalu downstreamnya atau proses hilirnya, serta pasti tidak boleh ketinggalan adalah limbah. Cuman memang di sini limbah tidak saya banyak bahas karena kita sudah ada kuliah sendiri kan, mata kuliah terkait penanganan dan pengelolaan limbah. Oke, ini juga sudah saya jelaskan terkait dengan proses fermentasinya, termasuk di minggu lalu saya juga bahas terkait tempe, kenapa nggak bisa langsung dari biakan murni, kalau bioindustri harus dari inokulum yang pakai substrat, karena tadi mikroba itu butuh adaptasi. Kalau kita langsung mau bikin 10 kintal, tapi hanya kita masukkan biakan murni cuma satu, di mana biakan murni itu dia media makanannya itu bukan susu 1 kintal, tapi berupa agar. Nah, itu kan pasti butuh adaptasi, nggak berhasil. Makanya butuh yang namanya kultur stok dan inokulum itu. Oke, ini kemarin juga sudah sempat saya bahas juga. Ini walaupun pembahasan saya hanya review, tetap kalian harus belajar ya. Takutnya kalian kemarin udah nggak dengerin waktu kuliah satu pro, sekarang lupa. Nah, kemarin nggak dengerin, sekarang lupa bagaimana ujiannya. Nah, jadi saya review lagi.
Ini ke jenis-jenis bioreaktor sebenarnya ya. Apakah tipe batch, apakah tipe continuous, apakah tipe feed batch. Nanti sambil dilihat. Oh ya, di channel Buyun YouTube ini juga ada kan rekaman saya di kuliah Satopros bagian teknologi fermentasi. Bisa kalian rewind, kalian putar lagi ya. Oke, nah ini akan saya langsung menuju poin pada slide yang menjelaskan terkait fermentasinya. Oke, fermentasi yang saya bahas di sini adalah fermentasi terkait asam laktat ya. Asam laktat ini salah satu produk bioindustri yang juga banyak dipakai ya. Produk industri, chemical industri yang banyak kita pakai. Kalau di pangan itu dia sebagai pengasam asidulan ya. Kalau orang bikin yogurt kadang-kadang nggak pas asamnya ditambahkan asam laktat, atau kalau orang di luar negeri ya, kalau mau bikin tempe nggak direndam 2 malam, 3 malam juga karena lingkungannya bebas mikrob ya. Di sana kan lebih steril udaranya, jadi nggak tumbuh. Kalau kita didiamkan 3 jam, 4 jam aja udah ada lendir. Nah, makanya kalau di luar negeri bikin tempe tambahin asam laktat. Selain itu, asam laktat ini banyak dipakai loh untuk terkait kalau proses kimia sendiri sebagai buffering agent ya, dan lain-lainnya. Nah, kalau mungkin kemarin ada kakak kelas juga dan mungkin kalian ada beberapa di kalian sekarang yang tertarik di bidang plastik. Sekarang pengemasan ya, mata kuliahnya Pak Irfan. Sekarang banyak dikembangkan nih jenis plastik yang sifatnya adalah biodegradable, di mana salah satu yang bisa dipakai adalah polylactic acid atau PLA. Jadi plastiknya ini, kalau kita kenal plastik itu kan ada PVC, polyvinyl karbon, kemudian ada PP polipropilen dan lain-lainnya. Dimana kalau kita paham semuanya itu plastiknya itu yang dipolikan, yang dipolimerisasi itu adalah organik juga, tapi organiknya dari turunan gas alam ya, gitu kan. Adapun ketika kita bahas gas alam, kita sudah tahu jumlahnya juga terbatas. Belum lagi ketika plastik itu dibuang sebagai limbah, proses degenerasinya tuh hampir butuh waktu 50 tahun ke atas. Dan dimana kita tahu itu bisa merusak lingkungan. Nah, sehingga perlu nih kita bikin plastik tapi dari bahan tetap organik ya, tetap organik itu CHO tadi, tapi dalam struktur yang mudah diuraikan oleh bakteri. Contohnya apa? Ini lactic acid. Ya karena mikroba sendiri menghasilkan lactic acid, jadi ketika jadi plastik, polylactic acid nanti kalau dibuang ya gampang terurai. Nah, polylactic acid ini tadi seperti yang saya tunjukkan, sudah ada penelitian pembuatannya menjadi biodegradable plastik. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana sih kita bisa menghasilkan asam laktat ini dari mikroba? Nah, terkait menghasilkan asam laktat, yang biasa dioptimalkan untuk menghasilkan asam laktat itu adalah dari golongan bakteri ya. Kelompok mikroba itu banyak kan, ada bakteri, ada kapang, ada hamir. Nah, yang untuk menghasilkan asam laktat itu dari kelompok bakteri. Ada dua jenis fermentasi terkait asam laktat, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Ini juga sudah saya jelaskan ya. Saya agak singkat aja. Kalau homofermentatif itu tunggal, homo, satu. Yang dihasilkan hanya laktat saja. Tetapi kalau heterofermentatif, dia tuh menghasilkan tidak hanya asam laktat, tapi asetat, etanol, dan CO2. Kalau ini pada produk pangan, kemarin pemanfaatannya homofermentatif dan heterofermentatif ini beda ya kan. Kalau yang ada yang orang ya yogurt yang sukanya homofermentatif, tapi kalau pada pembuatan keju mungkin kita bisa memanfaatkan bakteri yang dia heterofermentatif karena kita juga butuh selain dia agak asam ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, ini ada contohnya beberapa bakteri yang sifatnya homofermentatif kayak Lactobacillus, yang heterofermentatif kayak Leuconostoc. Oke. Nah, ini secara secara biokimiawi gimana sih proses menghasilkan asam laktat itu? Ingat, fermentasi itu adalah proses respirasi yang mana aseptot elektronnya itu yang terakhir itu bukan oksigen, bukan zat lain, tapi zat dia itu sendiri. Jadi sebelum dan setelahnya itu tetap ditemukan kelompoknya molekul organik. Jadi ini seperti di gambar, proses penghasilan asam laktatnya ini dari glukos dilepaskan, diubah ke fruktos difosfat menggunakan 2 ATP, lalu
diubah lagi menjadi triosfosfat, mengubah ATP, 2-fosfogliseril asid, baru jadi pirufat acid, kemudian baru diubah menjadi asam laktat. Oke, jadi harus dipahami dulu, oh berarti kalau gitu tahapannya nanti kalau dioptimasi di jalur ini nih, kalau mau menghasilkan asam laktat yang tinggi. Nah, kalau heterofermentatif, ingat, nggak hanya asam laktat yang dihasilkan, tapi juga ada etanol dan kelompok lainnya. Nah, jalurnya ini agak berbeda gitu ya. Kalau kalian di sini lihat tetap sama dari glukos di glikolisis, glukos 6 fosfat, 6 fosfat glukonat. Nah, kemudian jadi ribosa sehingga melepaskan CO2. Kemudian juga jadi selulosa, kemudian ada 2 jalur, dia melalui jalur ATP tadi atau lalu yang pengubahan menjadi gliseraldehid 3 fosfat sehingga menjadi pirufat lalu juga jadi laktat. Nah, khusus pada kondisi fermentasi secara heterofermentatif yang ini, adanya asam laktat yang dihasilkan itu kan menurunkan pH. Nah, pada beberapa mikroba ketika pH-nya turun, dia juga terganggu. Akhirnya mikrobanya mati. Nah, oleh karena itu, karena kita paham nih, kita tetap terus mau menghasilkan laktat. Maka biar nggak mati mikrobanya dan laktatnya terus dihasilkan, selain juga kita ambil laktatnya, jadi sistemnya kayak, berarti kayaknya harus diambil nih, nggak boleh kita diamkan, terus baru kita ambil, nggak boleh, harus kita terus proses sambil kita ambil pelan-pelan laktatnya gitu. Sambil kita ambil pelan-pelan laktatnya, di dalam medium itu kita juga tambahkan CaOH, jadi agak netral. Itu kan harus kita, tipsnya tadi harus ketika dalam prosesnya, berarti ini masuknya adalah feed batch. Kenapa? Karena dalam proses tadi ada penambahan lagi di tengah-tengah. Nah itu kan kita nggak akan tahu itu terjadi kalau kita nggak paham metabolisme yang terjadi di dalam pembuatan asam laktat oleh mikroba. Oke, jadi ini makanya gulanya yang dipakai sebagai sumber fermentasi, ditambahkan juga kalsium hidroksida agar menetralkan kondisi asamnya sehingga bakteri terus berfermentasi. Nah, nanti kalsium laktat itulah yang kemudian kita olah lebih lanjut di downstream proses. Nah, nanti kalsium asam laktatnya kita tambahkan asam sulfat sehingga pecah jadi asam laktat dan kalsium sulfat yang mengandung. Baru asam laktatnya di downstream ini baru kita pisahkan. Semoga mungkin waktu kemarin kalian satu pros saya jelasin ini belum paham, tapi setelah kita masuk di teknologi bioindustri sekarang makin paham yang dimaksud dengan penjelasan Bu Yun yang kemarin. Nah, masih di downstream proses, jadi pemurnian sekarang. Jadi dari asam laktatnya ditambah dengan metanol sehingga menjadi metil laktat dan air lalu didistilasi. Jadi benar-benar murni nanti. Lalu metil laktat dihidrolisis lagi oleh H2O menjadi asam laktat murni dan metanol. Jadi saya makanya kemarin kenapa saya menjelaskan dulu downstream, karena kita ngomongnya udah industri, nggak hanya sekedar merubah A menjadi B gitu. Tapi kira-kira kalau merubah A dengan menjadi B dengan mikroba ini apa aja step yang harus dilalui gitu. Oke, jadi ini tahapannya dari kultur murni dipropagasi dengan media hidrolisa pati. Jadilah kultur inokulum. Jadi ingat, kultur inokulum itu biasanya dia nggak murni, tapi ada medianya. Kayak misalnya ini pati, lalu difermentasi, kondisinya 37 derajat Celcius selama 72 jam, dan dijadikanlah asam laktat. Cuman ini masih nggak ada downstream prosesnya, jadi masih campur. Harus kita cek pH-nya, bobot sel keringnya, total asam, ataupun gula sisa yang tidak terfermentasi. Oke, ini ceritanya praktikum, penelitian dulu. Jadi dia menentukan kondisi terbaik pada fermentasi asam laktat, mikrobanya Lactobacillus casei, FNCC 266, ini strain-nya, dengan waktu fermentasi 72 jam. Dia memvariasi percobaannya dengan konsentrasi patinya 1, 2, 3%, dan jenis nitrogen yang dipakai itu ada 2, ada urea sama amonium sulfat. Oke, dikombinasikan. Ini kayak penelitian ya. Sumber C, sumber N. Jadi ini ada 6 perlakuan. Dari 6 perlakuan, ini data yang didapatkan. Oke. Dari pH, hampir semuanya bisa digambarkan
semakin lama fermentasinya pH-nya turun tadi. Karena memang adanya penambahan asam laktat yang dihasilkan. Dari bobot kering biomasanya juga naik ya karena mikrobanya berkembang sehingga selalu naik. Dari gula sisanya juga cenderung turun sesuai. Nah, dari total asamnya naik. Cuman di sini ternyata antara perlakuan cukup berbeda ya. Ini kalian bisa lihat jarak antara total asam perlakuan 1 dengan perlakuan 2, 3, 4, 5, 6 itu berbeda semua. Nah, kemudian, ya namanya penelitian, kita cari manakah kombinasi perlakuan yang terbaik. Kombinasi perlakuan yang terbaik itu yang apa parameternya? Oh, bobot kering biomasanya tinggi, gula sisanya rendah, total asamnya tinggi, pH cairannya juga rendah. Berarti kan kalau asam laktatnya tinggi ternyata itu didapatkan pada perlakuan yang C3N1. Ini kalian bisa lihat nih. Total asam yang paling tinggi itu kan segitiga. Segitiga ini adalah C3N1. Ya, ini juga hampir sama yang ini C3N1-nya. Ini juga tidak beda nyata ya C3N1 dengan yang lainnya. Yaitu kombinasinya pakai gulanya 3%, lalu nitrogennya yang dipakai adalah sumbernya amonium sulfat. Oke, sehingga berikut ini analisa lebih lanjutnya ternyata kalau penelitian tuh kayak gini alatnya ditaruh di fermentornya. Yang paling bagus dipakai adalah gula 3%, kemudian amonium sulfat ya sebagai sumber N-nya. Dia didapatkan parameter kinetika kecepatan maksimumnya 0,28, kemudian biomas per substratnya 0,07, kemudian hasilnya produk per substratnya 0,41 dan laju konsumsi substratnya 0,191. Dengan asam laktat yang dihasilkan tertinggi adalah 12,48 gram per liter. Jadi ini kalau kalian nggak pandemi bisa nih menjadi salah satu topik penelitian kalian secara bioindustri. Kalian nyiapin pati, nyiapin asam laktat, difermentasi, terus kita ukur ini data-datanya. Oke, itu yang produk pertama, asam laktat. Produk kedua adalah poli 3 hidroksialkanoat atau PHA. Ya. Oke, PHA ini sebenarnya sama kegunaannya hidroksialkanoat. Ini banyak dipakainya di industri sebagai penggantinya plastik atau biodegradable plastik. Nah, kalau pada PHA siapa mikroba yang dipakai? Nah, mikroba yang dipakai mungkin ini tidak banyak kita bahas karena nggak dipakai di pangan, yaitu kelompoknya si gram negatif, si R atau Ralstonia eutropa. Ya, Ralstonia eutropa. Ralstonia eutropa ini bisa memproduksi PHA, di mana dia memproduksinya pada kondisi yang apa? Pada kondisi pertumbuhan tidak seimbang, C berlebih dan nutrisi lain terbatas. Jadi bagi si Ralstonia eutropa, PHA itu sebenarnya lebih kepada dia untuk menjadi pertahanan diri. Jadi mungkin nggak di fase lock dia dihasilkan, tapi dia sebagai fase yang tadi stasioner. Jadi ketika kondisinya udah nggak seimbang di lingkungannya, dia harus bikin proteksi yang melindungi sel tubuhnya, yaitu si PHA ini. Jadi dia ini harus dikondisikan, jumlah C-nya terlalu banyak, gulanya banyak, tapi nutrisi lain terbatas, seperti amoniumnya terbatas, oksigen terbatas, fosfat terbatas, ataupun Mg dan sulfatnya terbatas. Nah, kemudian seperti yang saya sudah jelaskan, kita setelah tahu metabolismenya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan dia kalau diindustrikan pakai yang mana, apakah sinambung, apakah batch atau feed batch. Nah, kalau yang di sini dia feed batch. Kenapa kok feed batch? Karena tadi pertama kita membuat batch dulu ini kenapa? Untuk membuat pertumbuhan mikrobanya tinggi. Karena kita selesaikan dulu fase lock. Setelah fase lock-nya selesai, artinya mikrobanya banyak, baru kita kondisikan feed batch sehingga yang ada tambahan pengganggu nutrisi dan lainnya, sehingga mikroba itu membaca sudah waktunya kita memproduksi PHA. Karena kondisinya sudah tidak seimbang tadi. Itu tadi, makanya sudah saya katakan harus paham dulu, dia di mana sih zat ini dihasilkan di mikroba ini, biar kita tahu teknologinya, biokondisi bioreaktornya yang mau kita terapkan yang apa.
Oke, ini ada penelitian juga, ya kultivasi R. eutropa pada bioreaktor dengan waktu tertentu, kemudian penambahan gula tertentu. Oke, ini bisa dilihat bahwa pada waktu kapan nih terjadi pembentukan pHa, yaitu pada kondisi fase stasioner pada waktu fermentasi ke 48 jam. Kemudian di sini juga dianalisa parameternya masing-masing, kecepatan, pertumbuhan sel per substrat, hasil pHa, produk per gula per substrat, hasil pHa per sel, serta delta dari substrat per substrat awal. Oke, jadi kalau di grafik itu bisa dilihat kan, jadi semakin pertama selnya di maksimum dulu sampai dia masuk ke fase stasioner sehingga stabil. Nah, pada kondisi ini kalau pada kondisi log pH-nya belum banyak nih. Nanti ketika sudah baru pH-nya tinggi. Lalu di sini juga kita analisis pada kadar optimum berapa sih gula itu yang berlebih tadi itu dioptimumkan semua untuk menghasilkan pHa. Ternyata ini dapatnya pada waktu 48 tuh gulanya benar-benar habis. Setelah itu dilamain waktunya lebih stabil penurunan gulanya. Oke, ini ada pembandingan hasil penelitian terkait konsentrasi dan rendaman pHa dibandingkan pada dua kultivasi atau dua bioreaktor, sistemnya batch atau feed batch. Gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, yang paling tinggi itu yang F2 ini. F2 itu adalah media pengumpannya pakai hidroliza pati saku aja. Jadi yang mau dibatasin yang mana tadi loh? Tadi kan di awal diinfokan bahwa pembatasnya apa nih? Apakah hanya pati? Apakah ada Mg? Apakah amonium? Nah, ini dicek ternyata pada kondisi feed batch ternyata ya ini tadi hidroliset pati ini yang paling efektif ketimbang harus ditambahin pengganggu di Mg ataupun di amonium. Oke. pHa F2 lebih tinggi, tapi sudah kelihatan ada indikasi bahwa nitrogen, fosfor, atau magnesium sulfat juga merupakan nutrisi pembatas dalam akumulasi pHa. Kemudian penyimpanan hidrolisat pati saku menyebabkan kultur kelebihan karbohidrat, sedangkan NPMGSO menjadi terbatas sehingga rangkaian karbon mengalir ke jalur sintesis pHa bukan TCA. Yang terpilih adalah yang pati. Ini data lebih lanjutnya, kadar pH-nya lihat paling tinggi 76,5, lainnya hanya 60, 50, 40. Tapi kelihatan ya, kalau ada ini dibandingkan kontrol tetap lebih tinggi. Artinya apa? M juga ngefek, P juga ngefek, Mg juga ngefek. Cuma yang paling bagus ngefeknya adalah yang F2 ini dia. Oke. Nah. Oke, ini perbandingannya kalau pakai batch sama feed batch pasti lebih tinggi feed batch ya. Ini contohnya pHa yang dihasilkan untuk bikin plastik. Oke, produk ketiga setelah plastik pHa dan asam laktatnya adalah asam glutamat ya. Asam glutamat ini di industri pangan banyak kita pakai ya. Jangan salah, di industri kimia juga banyak dipakai asam glutamat. Nah, asam glutamat ini dihasilkannya di mana sih gitu. Sekarang kita belajar metabolismenya. Pertama kita tahu dulu siapa penghasilnya asam glutamat, yaitu mikroba pada kelompok bakteri yaitu Micrococcus, Corynebacterium, Brevibacterium atau Microbacterium. Jadi dia di sini dia asam glutamat ini dihasilkan dari lintasan glikolisis menuju siklus Krebs. Di mana ciri utamanya dia tuh tidak punya enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Sehingga alfa ketoglutaratnya diubah jadi glutamat dan tidak bisa menjadi suksinil KOA, nggak bisa muter lagi di siklusnya masuk ke siklus Krebs atau TCA. Nah, sama halnya kayak pH tadi, ternyata kalau mau kita paksa sehingga asam alfa ketoglutaratnya nggak ada, sehingga diubah jadi glutamat semua, ini pakai growth factor atau faktornya tadi yaitu biotin. Gitu. Nah, ini contohnya metabolic pathway-nya. Jadi dari glukos menjadi glukos 6P,
diubah, difosforilisasi oksidatif menjadi pirufat, asetil KOA, baru masuk ke siklus Krebs kan. Makanya tolong dibaca ya, tolong dilihat lagi videonya Bu Yun kalau memang kalian belum paham. Dari asetil KOA dalam siklus Krebs itu kan muter seperti ini. Nah, tapi dia di sini nggak punya tadi apa namanya enzim yang namanya alfa ketoglutarat dehidrogenase. Jadi dia setelah jadi ketoglutarat nggak bisa jadi suksinat karena nggak punya ini ketoglutarat dehidrogenase yang dia punya glutamat dehidrogenase. Sehingga semua gula yang sudah diubah jadi asetil KOA nanti dia diubahnya turun ke bawah menjadi L-glutamat ini tadi. Ini makanya kita harus bikin atau kita cari mikroba atau kita cari kondisi sehingga si ketoglutarat dehidrogenasenya hilang, rusak. Sehingga semua ketoglutaratnya diubah menjadi asam glutamat. Nah ini, supaya tidak ada akumulasi asam glutamat yang dihasilkan, kan sama kayak tadi asam laktat. Kalau udah penuh, mikroba biasanya stop. Maka caranya adalah, karena ini dihasilkan dalam sel, kita ubah permeabilitas atau apa tadi? Itu, si membran selnya. Kita ubah gimana caranya agar si keluar bisa asam glutamatnya itu, yaitu dengan cara ditambahkan biotin, penisilin ataupun asam lemak ini. Jadi biotin dan lain-lainnya ini menyebabkan membran selnya itu agak tipis bocor sehingga asam glutamat yang dihasilkan dalam sel bisa keluar. Karena apa? Membrannya bocor akibat kekurangan fosfolipid. Ketika asam glutamat keluar di dalam sel ngebacanya masih kurang nih asam glutamatnya. Masih terus kita harus berlanjut prosesnya. Padahal sebenarnya udah bocor asam glutamat yang keluar udah banyak. Karena itu dia terus bekerja menghasilkan asam glutamat. Oke, jadi kebayang ya, pelajar ketika mau bikin industri berbasis mikro, pahami dulu dia kerjanya seperti apa mikroba itu, baru kita atur dia feed batch, dia batch, faktor tumbuh apa, dan lain-lainnya. Nah, pada downstream prosesnya, ini downstream prosesnya, pada pengolahan asam glutamat itu setelah difermentasi selama 35-45 jam, ingat feed batch ya, sugar ditambahkan terus tadi dibolongin pakai biotin. Pertama disentrifuge dulu sehingga terpisah mana biomasnya, mana zat-zat lainnya. Lalu dipisahkan asam glutamatnya pakai resin ion exchange. Jadi glutamat kan bermuatan negatif, nanti dia terpisah dengan resin. Kemudian ditambahkan natrium dalam bentuk NaOH atau Na2CO3 sehingga mengendap menjadi natrium monosodium glutamat, micin. Lalu micinnya tadi dikloridisasi sehingga lebih murni bagus putih, baru dikristalin. Jadilah micin yang kalian tambahkan di dalam makanan-makanan kalian itu. Oke, banyak ya. Semoga ilmunya lebih banyak, lebih paham ketimbang yang dulu. Lalu kita belajar produk 4, ada bioetanol. Tadi yang sudah saya bahas di awal ya. Jadi kalau hanya memanfaatkan minyak bumi dengan kondisi kayak gini mau menghasilkan etanol sebanyak apa untuk mencuci si COVID nggak akan habis. Maka kita pakailah si mikroba. Nah, kalau mikroba menghasilkan etanol siapa? Harus ingat Saccharomyces cerevisiae. Nah, yang apa nih yang cocok? Nah, di sini sudah disebutkan proses pembuatan yang cocoknya adalah fermentasi batch, gitu ya. Kenapa memang dipilih fermentasi batch? Karena memang dia sepanjang metabolit sekunder, metabolit primer dari Saccharomyces ini sejak awal, jadi memang harus dari batch. Tapi kalau batch ini memang kayaknya kan bolak-balik yang nggak efektif gitu loh. Habis buang lagi. Nah, biar nggak bolak-balik, biar bisa banyak dan terus, makanya apa? Repeated feed batch. Jadi caranya adalah kita pakai Saccharomyces cerevisiae, kita masukkan dalam imobilisasi. Jadi kita masukkan dalam mani-mani sehingga nggak perlu nyuci ulang dan misahinnya terlalu ribet. Jadi gambarannya Saccharomyces itu kita masukkan di dalam bola-bola kayak boba gitu, terimobilisasi. Nanti tinggal medianya dikontakkan dengan boba tadi. Ketika disaring karena boba tadi atau imobilisasi tadi udah besar, gampang nyaringnya. Bandingkan ketika kalian nggak memasukkan mikroba tadi di dalam imobilisasi kayak boba atau nanti pakai alginat itu ya, pakai agar kan kalian nyaringnya harus nyaringan ekstra sehingga memisahkan
etanolnya dengan bakteri yang kecil sekali. Makanya ini pakainya repeated batch dengan modifikasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang terimobilisasi. Nah, ini contohnya dari isolatnya diimobilisasi jadi inokulum dengan penambahan apa? Inokulumnya adalah dari ampas singkong, dari yang sudah Saccharomyces cerevisiae terimobilisasi, ini di fermented rich feed batch pakai pati singkong jadilah bioetanol. Ini penelitiannya saya ambil dari IPB ya. Nah, ini cara imobilisasinya, karir materialnya, patinya tadi, ditambah kapangnya, benar sih, hamir. Hamirnya Saccharomyces media dikultivasi. Nah, jadi ini contoh gambarnya, ketika diamati dengan SEM itu terlihat si hamil bulat-bulatannya terjelap dalam matriksnya si ampas singkong pati. Jadi dia kayak terselubung boba. Saya katakan tadi terselubung boba tadi ya gitu. Nah, ini kalau sudah terimobilisasi gambarnya akan seperti itu. Nah, ini hasil penelitiannya. Berapa kali siklus repeated-nya yang bisa menghasilkan? Memang yang paling bagus itu yang pertama, kadar etanolnya tinggi tapi lama kemudian turun gitu kan. Tapi kalau dilihat turunnya pun cenderung stabil ya. Siklus keempat sama 5-6 ini cenderung stabil. Nah, ini secara hasil penelitiannya, penggunaan apa singkong dapat mengimobilisasi sel sebesar 1,8 kalikan 10⁻11 sel per gram, banyak sekali ya. Dimana dengan kadar gula 140 gram per liter di awal menghasilkan etanol 43 sampai 63 gram per liter, ya besar ya. Yieldnya 0,3 sampai 0,5 gram etanol per gram gula, dimana dengan metode imobilisasi bisa stabil sampai 6 kali. Tadi kan saya katakan 4 mulai turun, 4, 5, 6 juga masih stabil, jadi stabil sampai 6. Sehingga bisa digunakan efektifnya repeated gitu. Nah, variasi lainnya yang bisa dipakai adalah dengan cara sakarisasi dan fermentasi terpisah atau sakarisasi dan fermentasinya stimulan. Jadi, kan gini ya, si hamir itu dia mengubahnya adalah gula menjadi bioetanol, ya kan? Kerjanya dia. Sedangkan yang kita tambahkan itu kan nggak gula, tapi pati singkong. Nah, pati itu masih karbohidrat. Biar jadi gula, makanya kita harus hidrolisis atau namanya proses sakarifikasi. Nah, bisa kita lakukan nih sakarifikasi ini dulu terpisah baru fermentasi atau digandeng sakarifikasi dengan fermentasinya secara langsung. Yang saya jelaskan di atas itu yang dia terpisah, makanya tadi di panahnya kan hidrolisat pati ya. Singkong artinya sudah jadi gula baru ditambahkan Saccharomyces. Nah, kalau mau stimulan yang di sini kita bisa memanfaatkan dengan penambahan enzim selulase. Jadi pas nambahin hamir juga nambahin enzim sehingga pas nanti setelah enzimnya bekerja mengubah pati jadi gula, langsung diubahlah si gula tadi menjadi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae gitu. Ya, ini kenapa juga dipakai karena lebih murah dan lebih efektif juga. Oke, selesai untuk materi yang reviewnya. Jadi semoga kalian sudah bisa reminder lagi ya yang saya jelaskan waktu dulu di mata kuliah satuan proses terkait ini sudah lebih bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk bukunya yang Industrial Microbiology and Introduction yang di tadi. Nah, ini bisa kalian lihat materi tambahannya ada di kita enak. Dari konten paragrafnya gitu ya. Nah, ini itu adalah masuk dari kelompoknya yang ini. Fuels and Industrial Chemicals pada part 10 halaman 144 sama ini.
terkait nanti ini masuk food additive and supplement 144 sama 210. Oke, industrial process and product. Nah, kalau di buku ini enzim kemarin sudah saya jelasin. Nah, ini fuels and industrial chemical. Nah, oke. Kalau di PPT tadi kan saya jelasinnya hanya alkohol ya. Sebenarnya nggak hanya alkohol, kita juga bisa menghasilkan alkana dari kelompoknya mikroba seperti metan. Jadi gas-gas itu ya mungkin LPG, mungkin next time kita nggak perlu distilasi dari minyak bumi ya, tapi menghasilkan metan aja langsung. Ya kan banyak bakteri menghasilkan metan itu ya. Kita manfaatkan ini. Selain itu, butanol juga bisa dihasilkan dari mikroba. Oke, ini contohnya apa nih yang menghasilkan aseton butanol, butanol isopropyl, ada kelompoknya Clostridium, ada Clostridium acetobutyrinum, Clostridium botulinum, sama Clostridium botricum untuk menghasilkan asam butirat dan asam asetat tadi. Memang banyak ya yang bisa dihasilkan mikroba ini, tinggal kita cari aja yang bisa nge-request siapa. Oke, berikutnya selain alkana dan gas-gas lainnya yang bisa dihasilkan oleh si mikroba ini apalagi? Ini masih terkait etanol. Nah, ternyata, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, dalam pembuatan etanol itu harus dilalui dulu dengan tahap sakarifikasi tadi. Sakarification dulu. Atau juga proses kalau dari lignin, dari kayu-kayuan, di lignification, dari selulosa baru menjadi saccharification. Nanti dari gula sederhana, baik itu glukos, maltos, heksus, pentos, barulah diubah sama si Saccharomyces cerevisiae menjadi etanol. Nah, jadi kalau di dalam industri menghasilkan etanol tuh banyak substratnya. Di chapter 10 ini dijelaskan. Bisa dari whey, jadi limbahnya whey. Whey itu limbah pembuatan keju. Atau dari starch crops, tadi ada singkong dan lain-lainnya. Dari langsung gula bisa dari tebu atau dari tadi lignin, kelompoknya lignin kayak batang kayu, limbah kertas dan lain-lain. Cuman ingat tahapannya all semuanya sebelum masuk ke fermentasi harus diubah menjadi gula sederhana. Makanya kalau whey ada deproteinasi, kalau starch ada gelatinifikasi, ensaccharifikasi, kalau gula langsung masuk, kalau lignin harus dirubah dulu menjadi tadi ligninnya dibuang, lalu di lignification-nya, di lignification masuk fermentation ya. Tadi kalau di sini bisa batch, bisa semi-continuous, bisa continuous. Tadi yang menurut penelitian paling bagus adalah feed batch dengan penggunaan Saccharomyces diimobilisasi. Setelah itu downstream prosesnya adalah ini. Adanya proses distilasi sehingga etanolnya naik jadi 95,6%, lalu di azeotropik sampai etanolnya murni hanya bukan hanya sampai 99,8. Oke, nah ini bisa dilihat ya, kalau batch itu hanya 2 sampai 3 gram per liter per jam, tapi kalau continuous pakai immobilized yeast itu yeast sampai 100. Jadi memang hasil penelitian tadi sesuai dengan hasil pustakanya ini. Nih, hasil penelitiannya tadi sama banget ya kayak ini. Oke, nah ini contoh mikroba-mikroba sebenarnya selain Saccharomyces cerevisiae, apakah ada mikroba lain yang menghasilkan etanol? Bisa. Sebenarnya kalau nggak mau pakai hamir, kita bisa pakai bakteri. Contoh bakterinya apa? Ximomonas mobilis. Ya. Atau tadi ada Clostridium, boleh. Atau mungkin kita pakainya malah kapang. Nah, misalnya ada kelompoknya Fusarium, Mucor, sama Monnilia. Kapan kita pakai bakteri, kapan kita pakai kapang, kapan kita pakai hamir, biasanya tergantung substratnya. Gitu. Ini makanya dilihat nih ya, kalau
apa namanya, kalau substratnya mungkin kayak silosa bisa semuanya ya, di sini bisa dilihat gambarnya. Kalau apa namanya, jadi ada preferensi memang biasanya. Kalau substratnya padatan, dia lebih milih ke fungi karena dia sifatnya nggak submerge, nggak tenggelam. Kalau yeast sama bakteri itu yang submerge atau tenggelam di cairan. Oke. Oke, saya rekamkan. Takut kayak kemarin lagi, saya udah ngoceh lama nggak taruh kan. Oke, produk industri lainnya ada hidrogen. Jadi hidrogen ini banyak manfaatnya juga. Nah, hidrogen itu biasanya sebagai gas buangan. Bisa diambil ini dari mikroba juga. Oke. Kemudian hidrogen ini juga banyak dipakai di kimia atau electricity. Nah, ini asam amino, produk industri tadi sudah saya jelaskan terkait asam glutamat. Ini siklusnya tadi yang saya jelaskan harus di stop ini. Di nomor 2, atau oksiglutarat dehidrogenase tadi, sehingga semuanya diubah menjadi asam glutamat. Sebenarnya selain asam glutamat apa nih? Ada namanya asam amino lisin. Nah, kalau asam amino lisin ini adalah asam amino esensial. Kalau glutamat tadi sebagai pengguri, asam amino esensial ini biasanya banyak dipakai untuk tambahan obat. Ya. Obat dan lain-lainnya, multivitamin, suplemen, termasuk di makanan-makanan berbayi gitu, susu tuh tambahannya lisinnya ini bisa dari mikroba ini. Oke, nanti bisa dibaca ya terkait lisin ini prosesnya seperti apa. Nah, kemudian ini ada asam. Kalau tadi yang saya jelaskan adalah asam laktat. Di sini tuh ada asam asetat sama asam sitrat. Nah, ini nanti kalian juga bisa baca lebih lanjut. Yang kalau asam asetat ini chapter 12 vinegar production. Ini kalau asam sitrat. Oke, mana gambarnya nih? Ini asam sitrat. Jadi pada siklus asam sitrat itu sebenarnya sama kan, bakteri itu punya siklus respirasi itu tadi. Dari asetil KOA masuk ke asam sitrat. Cuman sekarang caranya kalau memang dominasinya mau kita hasilkan asam sitrat, ya wes kita stop. Biar gimana ceritanya, hanya asam sitrat, nggak lanjut ke berikutnya tadi, suksinat dan lain-lain. Nah ini kita pakainya di situ yang kita stop. Oke, untuk asam sitrat siapanya? Biasanya sih, nanti saya jelaskan di praktikum, kebetulan kita kemarin asam sitrat, yaitu biasanya adalah aspergillus. Oke, nanti saya jelaskan asam sitrat karena kebetulan ada di buku. Oke, selain asam sitrat ada asam glukonik acid, asam glukonat, itakonik acid. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan ya, lactic acidnya. Kemudian selain itu ini ada PHA, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selain PHA ada polyhydric alkohol, ini contohnya untuk di gliserol. Yang ambil TMEO pasti paham itu ternyata gliserol itu nggak hanya dari lemak aja bisa kita produksi, tapi bisa dari mikroba juga. Atau kelompoknya eksopolisakarida, contohnya glukamanan dan lain-lainnya. Oke, nah ataupun nih kelompoknya nih santan gam. Kalian pasti sudah kenal banyak nih santan gam. Santan gam ini pengental. Nah, ini biar kita biasa pakai ini, santan gam ini adalah yang kita pakainya untuk pengental, di mana santan gam ini dihasilkan oleh siapa? Oleh Xanthomonas species. Ada Xanthomonas compratis, Carote, Malvacearum, dan Casoli. Oke, nanti bisa dicari, dibaca lebih lanjut terkait santan gam ini. Ini santan production-nya. Nih, pemanfaatan santan gam itu pengental, kemudian binding agent, coating, emulsifying agent, foam stabilizer, banyak sekali ya manfaatnya di pangan ataupun industri. Caranya ini di sini, nah ini prosesnya. Pertama, dari Xanthomonas campretis di inokulum, masukkan ke sites sebagai inokulum difermentasi, semuanya dipasteurisasi, lalu dipresipitasi, ini masuk downstreamnya, gamnya, disentrifugasi, dikeringkan, baru dihaluskan. Nggak jadilah santan. Santan ya, bukan santan. Santan. Oke,
sudah yang terkait ini. Nah, sekarang tadi yang food additive-nya. Food additive-nya banyak ya ternyata ya. Yang dihasilkan mikroba itu banyak sekali. Jadi, makanya saya sempat waktu itu bikin status apa sih yang bisa mikroba hasilkan. Semuanya bisa dibikin sama dia, termasuk negara yang gonjang-ganjing. Semua karena mikroba. Oke, untuk food additive, nah jangan salah. Mikroba juga bisa menghasilkan flavor. Nah, flavor ini salah satunya bisa ditambahkan dalam bentuk enzim. Lalu kemudian ada lipid. Kalau lipid, jadi memang nggak bisa sepenuhnya sih asam lemak dihasilkan. Karena memang sebenarnya masih berlimpah ya makanan berlemak kita itu, minyak dan kawan-kawan. Tapi bisa dihasilkan kelompoknya lipid, seperti tadi kelompok kandida dan lain-lain. Lalu, nah ini food additive yang dari mikroba itu untuk asidulan ada asam sitrat, asam laktat, asam malat, asam amino ini dari glutamat, lisin, triptofan, antimikrobial dari nisin, antioksidan dari ascorbic acid. Nah, tabel 13.1 ini penting, silakan dibaca. Pewarna. Nah, kita sering nih penggunaan pewarna beta karotin. Daripada kita ngekstrak dari yang namanya wortel, bisa kita bikin nih beta karoten dari kelompok Blachelea trispora sama Dunaliella salina. Atau pewarna lainnya seperti zeaxanthin, lycopene juga banyak. Lalu emulsifier, enzim, banyak ya aditifnya, flavor enhancer. Nah, nih vanilin. Kalau dulu orang mikir kayaknya vanila harus nanam vanilin ya. Vanilin atau vanila itu harus nanam tanaman vanila, enggak. Kita bisa produksi dari Saccharomyces juga. Kemudian dari vitamin juga bisa dan lain-lain. Oke, ini beberapa contoh aroma yang bisa dihasilkan flavor. Kita bisa hasilkan ini dari aldehid, diacetyl ester dan lainnya dari beberapa mikroba. Manfaatnya. Nah, ini dijelaskan satu persatu. Nisin, ini nisin asam amino penting ya, yang juga dihasilkan bisa dari berbagai jenis mikroba. Tinggal kita atur aja produksi nisinnya. Kemudian ini nukleotida, pernah dengar IMP, GMP gitu kan? Nah, itu bisa dihasilkan dari mikroba, zat gurih lainnya selain MSG. Lalu di sini juga ada kelompoknya menghasilkan asam ascorbat pakai Acetobacter suboxidan, ingat-ingat Acetobacter suboxidan. Vitamin ya, asam ascorbat, jadi bisa dari mikrokarotenoid, bisa dari mikro, bahkan vitamin B, kobalamin, dari Propionibacterium atau Pseudomonas denitrifica. Nah, jadi sekarang vitamin pun gitu banyak. Tinggal kita bisa produksi dari mikroba, nggak perlu ekstrak satu-satu dari daging ayam dan lain-lainnya. Flavin dan lain. Jadi memang banyak. Oke, nah di buku itu ya tambahannya. Nah tadi yang sudah saya janjikan, ini yang di secara praktikum, ini modul yang dulu saya bikin 2017-2018. Nah, jadi pada waktu dulu itu mereka tuh praktikum bikin apa aja. Ada bikin enzim amilase, kemudian bikin asam sitrat pakai 2 kultivasi, cahaya dan kultivasi padat, serta pembuatan wine atau dalam hal ini adalah etanol. Kita masuk langsung ke yang produksi, langsung ke produksi ini, asam sitrat. Nah, tadi sudah disebutkan ya, asam sitrat itu bisa dibuat dengan kultivasi padat atau cair. Ya. Kalau kultivasi cair, mikroorganismenya kita pakai Aspergillus niger. Propagasinya, stadium awal unikulum kita pakai gula cair, ekstrak tauge, amonium sulfat sama kalium fosfat, kalium. Dilarutkan dalam aqueous pH-nya 6. Difermentasikan, nih ganti pakai gula pasir lebih tinggi ya persentasenya. Ini kondisi fermentasinya suhunya 30, agitasinya dikocok RPM lamanya 5 hari. Prosedur percobaannya, nah ini dibuat propagasi dengan komposisi tersebut, pisahkan gula dan balenya, sterilisasi,
diinokulasi, hasilnya namanya inokulum, nanti di inokulum baru dimasukkan di media fermentasi berikutnya. Nah, kemudian inokulumnya setiap hari diambil selama 5 hari, dicek pH, biomas, gula sisa, total asam. Ini waktu itu pernah memang saya lakukan, jadi memang kelihatan selama 5 hari itu ada perubahan pH-nya turun ya, namanya dihasilkan asam sitrat ya, jadi makin asam. Biomasnya naik, gula sisanya turun, total asamnya naik. Nah, kalau yang dia substrat padat, dia di sini pakai ongok atau dedak halus. Jadi dia karena dia sebenarnya kapang, jadi ditumbuhkan di kapang. Ongoknya ditambah dedak halus, dimasukkan elemennya, tambah aqueous tapi tetap hingga terendam. Ditutup di autoclave, diinkubasi. Kemudian caranya ya memang menguji asam sitratnya dari sampel karena dia sampelnya sampel padat atau koji tadi. Dia caranya dari sampel dimasukkan aqueous, dipanaskan, disaring, baru dikasih tambahan tetesan dengan PP dan NaOH, ini yang dicek apakah ada asam sitrat yang dihasilkan atau. Oke, itu apa namanya beberapa modulnya. Kalau kalian mau baca lebih lanjut di modulnya di sini sudah saya jelaskan. Air keran dan seterusnya pengujiannya di sini. Oke, jadi materi minggu ini yang terkait produk fermentasi dan di bidang terkait apa namanya bioindustri dan juga biofuels dan lain-lainnya sudah saya jelaskan. Jadi tugas kalian berikutnya adalah setelah selesai mendengarkan kuliah saya, dibaca ulang materinya baik di PPT, baik di buku ataupun di modul. Nanti soal akan keluar untuk kalian kerjakan sebagai pemahaman ya. Kalian paham nggak materinya ini? Memang tidak ada praktikumnya ya. Jadi makanya saya cuma bisa melampirkan terkait modulnya aja. Biar ada gambaran. Oke, ingat mahasiswa jangan malas ya, tetap belajar mandiri. Bisa juga kalian cari materi-materi di YouTube lainnya terkait video pembuatan asam amino, video pembuatannya apa namanya flavor tadi, atau mungkin vitamin, jadi biar lebih kebayang. Kalau di industri mikrobanya seperti apa? Yang jelas tadi yang prinsipnya adalah pahami mikrobanya itu kerjanya seperti apa, sehingga kita tahu metabolismenya di mana yang di stop atau ditambahkan zat seperti apa. Setelah itu baru kedua, atau mekanismenya kita tentukan konsep teknologi aplikasinya, feedback, batch, continue, imobilisasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait downstream prosesnya. Pasti tidak boleh lupa, disaring, difiltrasi, dan seterusnya dipurifikasi. Oke, mungkin itu materi kita kuliah hari ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang salah, ada yang kurang, ada yang tidak jelas. Kalau ada yang tidak jelas, bisa tanya di kolom kayak bisa tanya lebih lanjut atau boleh dicek di sini juga boleh, nanti di sini saya lihat kalau ada notifikasi, atau kalau mau cepat ya di bagian apa namanya. Mari kita tutup dengan berdoa, semoga apa yang kalian pelajari ini bermanfaat dan semuanya diberikan kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari Bu Yunita. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.